Halo dan selamat datang di sebuah kisah yang membuktikan bahwa terkadang birokrasi lebih lucu daripada fiksi. Kita akan membahas Perang 335 tahun. Sebuah konflik yang secara resmi berlangsung selama lebih dari 3 abad, tapi tidak menghasilkan satupun korban jiwa atau kerusakan properti. Ini adalah perang terlama dan mungkin yang paling damai yang pernah tercatat dalam sejarah manusia. Cerita unik ini berawal bukan dari medan perang kolosal, melainkan dari kekacauan internal di Inggris pada pertengahan abad ke-17, tahun 1651. Inggris sedang dilanda perang saudara yang memecah negara menjadi 2 faksi, royalis yang mendukung monarki Raja Charles, dan parliamentarians yang mendukung parlemen di bawah pimpinan Oliver Cromwell. Pertarungan ini sangat sengit dan mengubah peta politik Inggris selamanya. Nah, pada saat itu, Republik Belanda yang baru saja merdeka memutuskan untuk bersekutu dengan kelompok parliamentarians. Tentu saja, aliansi ini membuat pihak royalis sangat marah. Mereka merasa dikhianati oleh negara tetangga. Kelompok royalis yang semakin terdesak dalam perang saudara akhirnya mundur ke benteng terakhir mereka, yaitu Kepulauan Scilly, sebuah gugusan pulau kecil yang strategis terletak di lepas pantai barat daya Inggris. Dari Scilly, para royalis yang frustrasi ini mulai melampiaskan kekesalan mereka. Mereka menyerang kapal-kapal dagang Belanda yang lewat sebagai bentuk pembalasan atas dukungan Belanda kepada musuh mereka. Kerugian yang ditimbulkan cukup signifikan dan tentu saja Belanda tidak tinggal diam. Pemerintah Belanda kemudian mengirimkan Laksamana, Martens untuk menuntut ganti rugi atas kerusakan kapal dan harta benda mereka yang hilang akibat serangan royalis. Ketika tuntutan ganti rugi ini ditolak mentah-mentah oleh pihak royalis di Scilly, Laksamana Tromp mengambil langkah yang dramatis. Pada tanggal 30 Maret tahun 1651, ia secara resmi mendeklarasikan perang. Uniknya, deklarasi perang ini tidak ditujukan kepada seluruh kerajaan Inggris, tetapi secara spesifik hanya kepada Kepulauan Scilly, tempat para royalis terakhir bertahan. Deklarasi perang telah dibuat, dan secara hukum, Belanda dan Kepulauan Scilly kini adalah musuh yang sah. Namun, tak lama setelah deklarasi itu dikeluarkan, nasib Kepulauan Scilly berubah drastis. Pasukan parliamentarians yang jauh lebih kuat akhirnya berhasil menyerbu dan menguasai pulau-pulau tersebut sepenuhnya. Para royalis yang tersisa menyerah. Ancaman dari Scilly pun telah hilang. Bagi Belanda, tujuan mereka secara tidak langsung sudah tercapai. Tanpa adanya royalis yang mengganggu, kapal-kapal dagang mereka aman. Jadi, armada Laksamana Tromp pun berlayar pulang. Mereka tidak melihat adanya kebutuhan untuk melanjutkan konfrontasi fisik, pertempuran yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Dan disinilah letak kekonyolan sejarah ini dimulai. Dalam kelegaan karena ancaman sudah hilang, dan mungkin karena sibuk dengan urusan domestik mereka sendiri. Para birokrat di Belanda dan juga di Inggris lupa melakukan satu hal yang sangat penting, menandatangani perjanjian damai. Ingat, deklarasi perang Laksamana Tromp ditujukan secara spesifik kepada Kepulauan Scilly, bukan kepada kerajaan Inggris secara keseluruhan. Begitu pasukan Belanda pergi dan para royalis dikalahkan, tidak ada satupun dokumen resmi yang pernah dibuat untuk mencabut status perang tersebut. Secara teknik, secara hukum internasional, kedua pihak ini tetap dalam kondisi berperang. Hanya saja mereka tidak pernah benar-benar bertarung. Mereka seperti 2 orang yang sepakat untuk berkelahi, tapi lupa kapan dan di mana. Selama berabad-abad berikutnya, hidup di Kepulauan Scilly berjalan seperti biasa. Generasi Scilly berganti. Mereka membangun rumah, membesarkan anak, bertani, memancing, dan menjalani hidup tanpa pernah tahu bahwa secara hukum, negara tetangga mereka, Belanda, bisa saja mengirimkan armada kapal perang kapan saja untuk melanjutkan konflik. Perang yang terlupakan ini terus berjalan dalam diam, terkubur di bawah tumpukan dokumen administrasi. Waktu terus berjalan dari era layar dan pedang, melewati revolusi industri, perang dunia, hingga ke era modern. Status perang ini baru terkuak kembali pada tahun 1985. Sebuah masa yang sangat jauh dari tahun ke-1651, Roy Duncan, seorang sejarawan lokal yang juga kebetulan menjabat sebagai ketua Dewan Kepulauan Scilly, sedang melakukan penelitian mendalam tentang sejarah pulaunya. Ia menemukan dokumen kuno yang mengacu pada deklarasi perang tahun ke-1651
Yang membuatnya terkejut adalah setelah ditelusuri lebih lanjut, deklarasi itu belum pernah secara resmi dibatalkan. Sadar akan situasi yang luar biasa konyol ini, Duncan segera menulis surat kepada Kedutaan Besar Belanda di London untuk meminta klarifikasi. Dia mungkin membayangkan respons yang datar dan birokratis. Namun, jawaban dari pihak Belanda justru sangat antusias dan penuh humor. Mereka memeriksa catatan mereka dan mengonfirmasi bahwa memang sekara teknik mereka masih berperang dengan sebuah kepulauan kecil di Inggris. Mereka setuju bahwa sudah saatnya untuk mengakhiri konflik yang terlupakan ini. Maka, pada tanggal 17 April tahun 1986, tepat 335 tahun setelah deklarasi perang, Duta Besar Belanda saat itu Reinhard Koppa melakukan perjalanan khusus ke Kepulauan Scilly, bukan untuk memimpin invasi, melainkan untuk menghadiri upacara penandatanganan perjanjian damai yang mungkin paling terlambat dalam sejarah. Upacara tersebut dipenuhi tawa dan suasana yang sangat bersahabat. Penduduk pulau berkumpul untuk menyaksikan momen bersejarah yang aneh ini. Saat penandatanganan, Duta Besar Hude Chopper berkelakar dengan penduduk pulau, menyatakan bahwa mereka pasti lega mengetahui bahwa Belanda kini secara resmi tidak akan menyerang lagi. Ia menekankan bahwa meskipun status perang ini berlangsung sangat lama, penduduk pulau dapat berbangga karena konflik ini menjadi perang terlama dengan jumlah korban jiwa nol. Jadi, Perang Belanda Scilly adalah sebuah monumen keheningan, sebuah konflik yang berlangsung dari era Perang Saudara hingga era komputer, tanpa satupun peluru ditembakkan atau pedang dihunuskan. Ini adalah sebuah catatan kaki sejarah yang lahir dari kelalaian administratif yang sangat unik. Sebuah pengingat yang lucu bahwa terkadang yang paling sulit untuk diakhiri dari sebuah perang bukanlah pertempuran itu sendiri, melainkan tumpukan kerja yang terlupakan. Kisah ini menunjukkan bagaimana sejarah bisa menyimpan kejutan-kejutan yang aneh, lucu, dan luar biasa. Sebuah perang tanpa perang, sebuah konflik tanpa korban, yang berakhir dengan senyuman dan jabat tangan 3 abad kemudian. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk lebih banyak cerita unik dari seluruh dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.